ada di sekitarmu. Halo semuanya, kembali lagi di area mistis, dimana kita bakal cerita-cerita tentang horor yang udah pasti realistis, dan kita bakalan datengin narasumber yang bakal cerita-cerita tentang bisa jadi masa lalu atau masa sekarang, tapi temanya horor. Ya, dengan saya Revita dan co-host. Nugi Satrianto. Dan hari ini kita kedatangan narasumber cantik ya. Boleh kenalan dulu nih Mbak, silakan. Halo, nama saya Chai Pramita. Saya biasa dipanggil Mita. Terus? Saya dari Universitas Unikom Purwokerto. Oh, dari Univ Ungu nih, wow. Terus mahasiswa loh. Jurusan apa nih Mbak di Univ ini? Aku Sistem Informasi, Jurusan Sistem Informasi, semester berapa? semester 6. Oh, di semester 6. Berarti lagi KP-KP-nya ya, KKL gitu-gitu ya? Iya, lagi persiapan tugas praktik. Terus gimana nih Mbak, kabarnya baik apa gimana? Alhamdulillah baik. Oh, baik, alhamdulillah. Nah, di sini kan Mbak Mita katanya mau cerita tentang horor-horor nih Mbak. Nah, kalau boleh tahu Mbak Mita nih horornya itu dari mananya gitu? Indigonya atau apanya gitu? Tahu dari cerita temen atau realistis sendiri? Pengalaman sendiri sih. Oh, pengalaman dari sendiri. pengalaman. Terus masalah yang Revita dengar nih, katanya Mbak Mita tadi punya indigo, yang tadi Revita bilang punya Iya. indigo. Iya, benar itu. Tapi aku nggak pernah nyebutin aku itu indigo, tapi aku tahu Yang merasakan gitu ya? seseorang yang nggak bisa dilihat. Oh, berarti nggak pro banget ya? Iya, maksudnya bukan gitu. spesialis. Oh, bukan spesialis. Sambil ngerti. Indigonya nih kalau Revita boleh tahu keturunan apa emang awalnya dari Mbak Mita? Lebih ke keturunan sih kalau aku. Oh, nah keturunan dari ayah, ibu atau? Dari nenek papa sama nenek mama. Oh, berarti dari Eyang, orang tua lebih ya? ke eyang, orang tua. Nah, pas Mbak Mita tahu kalau misalnya itu apa namanya keturunan, Mbak Mita tuh kayak rasa nyesel apa nggak gimana gitu-gitu, ada nggak? Kalau nyesel nggak bisa dinyeselin kan, karena itu udah kodrat dari Tuhan sendiri. Kan kalau yang kayak gitu kita lebih harus bisa mengendalikan diri, harus lebih legowo kalau kita tuh emang dikasih karunia seperti ini gitu. Alhamdulillah. Disyukuri ya. Gitu. Terus nih kan biasanya orang-orang kalau denger kata indigo tuh langsung apa ya, muncul stereotip gitu loh Mbak, kayak indigo nih anak gitu-gitu. Nah, Mbak Mita sendiri pernah gak sih disangin sama orang kayak Mita coba deh lihat di situ ada apa gitu-gitu, pernah gak Mbak? Pernah kayak ditanya-tanyain gitu, tapi kalau aku tuh nggak bisa yang sengaja lihat gitu loh. Oh, jadi apa ya, dianya yang mau muncul duluan baru bisa diliatin gitu. Dia yang mau munculin ke aku apa enggak gitu loh. Oh gitu Mas. Memang gitu. Gimana lagi? Nah, ini pengalaman ini pertama kali Mbak Mita lihat makhluk halus kayak gitu dari kapan? Dari umur berapa, atau SD, SMP, SMA gitu? Waktu kecil sih, Waktu kecil. tepatnya SD. kelas Dimulai berapa dari tuh? SD. Kelasnya nggak tahu, lupa. Cuman waktu kecil itu pertama kali kayaknya aku lihat peri kayak di Barbie gitu loh. Oh iya, berarti kecil apa bentuknya gede? Kalau Barbie kan kecil tuh biasanya. Yang kecil kayak peri kecilnya loh. Oh, Aku iya. lagi nonton TV tuh, terus di arah belakang kiri, arah miringnya aku sebelah sini lah. Itu ada peri terbang. Terus pas aku lihat beralih pandangan, udah nggak ada lagi. Itu pertama kali. Terus habis itu kayak yang poci gitu-gitu, sama lebih sering lihat cewek. Nah itu cewek-ceweknya kayak gimana tuh? Dia bener nampakin apa kedengeran suaranya doang, apa gimana Mbak Mita pas tahu? Kadang sih lebih ke apa ya, kadang-kadang kalau mereka pengen nampakin, mereka bakalan nampakin. Lebih seringnya bayangan hitam gitu. Nah Revita tuh kepo, kenapa dia nampakin? Itu kenapa? Yang aku tahu ya, dari pandanganku, yang dari pengetahuan aku tahu juga, mereka itu nampakin karena kita mampu melihat mereka. Jadi mereka itu pengen
say hi sama kita say kalau hi. mereka tuh ada di situ loh. Terus ngaruh nggak sih kayak biasanya kan kayak ya mohon maaf ya Kunti gitu-gitu kan Hmm. seringnya nangis gitu kan kayak Iya. gitu. Nah itu pas kita dengar itu dia emang mau cerita apa emang logatnya gitu. Ya nggak sih Kalau Mas, serem kan? kalau aku Serem. belum pernah ngalamin yang kayak di film-film gitu loh, yang nangis, yang mereka pengen cerita gitu. Aku enggak. Karena aku bukan spesialis, cuma just know aja, cukup tahu aja. Oh. Terus apa ya? Enaknya jadi indigo apa Mbak menurut Mita? Ada Enaknya nggak tuh? eh, lebih notice aja lebih hati-hati lagi sama lingkungan sekitar gitu. Misalkan misalnya kita tahu nih di sana kayaknya ada itu deh. Oh, yang jelas kita tuh nggak boleh ngomong sembarangan, nggak boleh beretitude yang nggak baik, karena kita kan selalu berdampingan sama mereka. Terus kalau itu kan enaknya, kalau nggak enaknya? Nggak enaknya lebih tertekan mungkin ya, karena kan kita harus menghadapi mereka yang bukan manusia. Nah kan tadi kan Mbak Mita bilang menghadapi mereka yang bukan manusia. Nah pas Mbak Mita ngeliat hal-hal kayak gitu, Mbak Mita tuh kayak lagi ngerasa down apa lemah gitu, apa ngaruh nggak sih yang kayak gitu-gitu, misalnya lagi capek tiba-tiba ngeliat lah ada ini gitu. Kadang itu ngaruh juga, tapi kalau aku seringnya lagi down, nggak down pun kalau mereka pengen nampakin, pengen ngeliatin, pengen nunjukin gitu, mereka bakal muncul aja. Muncul gitu langsung tiba-tiba. Iya. Ih serem juga. Iya, serem sih. Serem emang luar biasa. Kalau gimana ya? Kalau dari aku, Mbak pernah apa ya? Kayak pas itu berarti SD ya, Mbak? Di sebelah pojok. Berarti pojok kiri ya, Mbak? Lebih seringnya kiri. Kiri ya? Iya. Yang peri-peri itu tadi. Kalau peri juga iya. Lebih sering yang kiri sih. Kiri ya. Kenapa Mas itu kenapa? Tiba-tiba nanya yang gitu lagi kenapa tuh? Itu pernah, itu berarti kan pas SD ya, berarti Iya, pas pulang pernah apa ya, ada apa itu muncul lagi di rumah nggak? Oh, kalau aku lihat tuh Apa lebih sepanjang sering jalan di rumah sih. di rumah ya? Dia itu muncul ya? Iya. Iya, benar kan? Kenapa? Ya emang gimana ya, kalau dari aku pribadi itu kayak suka sih. Oh dianya malah suka Dia sama suka, rumahnya gitu. enggak, dia suka sama ya hal baiknya Kepribadiannya Mita. Mbak Mita. Iya, Mita itu. Berarti sampai sekarang masih Aman, di situ? Mas. Sekarang Ya udah enggak, aman? ya udah lama sih. Nah itu kan dulu itu Mbak Mita ceritanya masih kecil. Kalau misalnya makhluk halus kayak gitu, dia bisa jadi gede nggak sih? Misalnya itu kan waktu kecil. Oh, kayak tuh. berkembang biak kayak Nah manusia gitu. iya bisa nggak Itu sih? dibilang berkembang biak sih bisa, tapi udah ada apa ya, maksimalnya lah gitu. Oh berarti kita ngeliatnya segitu-segitu aja Ya gitu. segitu aja. Oh kirain bakal bisa jadi gede Iya, tiba-tiba. ngomong gitu. Kalau gede itu mungkin apa sih Itu ya, kayak tergantung penglihatannya kita. Iya. Tapi kan ada level-levelnya tuh. Kalau aku level yang rendah, kalau yang level tinggi misalkan kamu lihat apa ya? Anak kecil. Iya anak kecil. Awalnya kecil tuh. Terus lama-lama bisa jadi gede. Ih. Berubah jadi gede. Akhirnya ingin nyerang kita. Tapi itu tergantung level seseorang. Oh, kirain aku itu tadi makin kecil nih, misalnya kita kecil jadi gede gitu lama-lama berkembang biak, ternyata enggak. Terus Maminya tahu nggak sih gimana cara bedain mana yang usil, mana yang baik, mana yang jahat, mana yang baik gitu-gitu makhluk halusnya? Kalau yang aku belum bisa bedain mana yang baik, yang usil, yang jahat. Tapi yang dari aku alamin itu lebih seringnya diliatin aja sih, lebih diliatin. Terus pernah juga kayak kalau usil kayak disentil kaki. Astagfirullahaladzim. Enggak ada. Terus kayak jahil di rumah gitu. Oh gitu. Terus pas Mbak Mita pertama kali ngeliat makhluk halus gitu, Mbak Mita kayak kaget nggak sih, parno kayak ih apa sih aku nggak mau ngeliat lagi gitu-gitu, pernah ngerasain kayak gitu?
Dari kecil aku emang kayak gitu. Ih, apa sih itu? Enggak, ini enggak ada apa-apa, enggak apa. Soalnya aku sendiri tipe yang penakut banget. Sama, aku juga penakut. Terus Mamita itu nggak sih ngomong ke ibu kayak sama ayah, kayak laporan gitu? Bu, tadi Iya, aku lihat dulu ini gitu. waktu kecil tuh waktu lihat yang Poci gitu, cerita ke papa aku tuh, "Pah, ada lihat itu Poci." Yaudah, biarin aja, bacain aja ayat kursi gitu. Bagus, bapak yang positive thinking Mas tuh. Terus ayahnya tuh ngasih tahu nggak sih kalau misalnya ini tuh keturunan waktu itu? Enggak sih, cuman aku tahu karena dari apa ya, kehidupan sehari-hari gitu. Terus juga papa kan juga bisa tuh. Terus tahu apa kayak sebelumnya, oh ini mesti dari keturunan. Turun. Soalnya kan nggak mungkin tuh sengaja buka mata batin Iya sih nggak mungkin. cari gara-gara. Kalau keturunan itu nanti kalau misalnya Mbak Mita punya anak itu bakal nurunin juga nggak Ya sih? pasti, Oh pastilah. pasti. Kirain aku kalau misalnya Mbak Mita menikahnya sama yang bukan indigo itu langsung nggak ngalir gitu loh indigonya. Oh tapi tetap masih gitu. Masih, walaupun berarti kan misalkan nanti suamiku nggak bisa lihat tuh, tapi aku bisa, berarti nurunnya dari aku, dari keluarganya aku. Gitu. Terus Mas Nugi kira-kira ada yang mau ditanyain gitu? Kan dia di rumah. Kenapa? Gimana lagi gitu? Apa sih ya? Kalau dari aku sendiri, ya aku sih cuma kepo aja itu. Apa ya? Kayak pernah, maksudnya pas di saat pertama lihat sosok itu ya, itu pernah ada apa ya dari kamu itu kayak pingin lah udahlah ya, jangan ini lagi, pernah nggak merasakan pingin kayak ditutup apa gimana gitu? Capek banget pernah itu di fase aku teh nggak mau lihat itu lagi, please loh. Gimana ya, terus saya berdoa, terus habis itu ya pernah waktu itu ditutup sama saudara, terus tapi nggak ngaruh. Oh berarti udah pernah nyoba ditutup gitu ya? Iya, tapi nggak ngaruh, tetap aja lama-lama tetap bisa lihat seperti biasanya, tapi mungkin sama dalam diri aku, dalam hatinya aku tuh berdoa, ya Allah, please jangan tampakin mereka di hadapanku. Aku tuh nggak mau jadi penakut, aku pengen jadi pemberani gitu loh. Berarti mindset ya? Iya, it's about mindset. It's about mindset tuh Mas. Bagus. Kalau positive thinking ya mereka juga takut. Terus kan tadi Mbak Mita bilang katanya ayahnya Mbak Mita tuh juga punya keahlian itu. Nah pernah gak sih ada sesuatu yang melibatkan keluarganya Mbak Mita tentang hal-hal kayak gitu? Pasti ya pernah ya. Pernah. Tapi ada satu momen dan itu nggak bisa dikendalikan salah seseorang, dan akhirnya kumpullah jadi satu di dalam dirinya dia. Kesurupan maksudnya. Oh itu anggota keluarga berarti yang kesurupan? Nah itu kira-kira nih aku nanya lagi, tadi kan katanya ada makhluk yang suka sama Mbak Mita. Nah itu yang bikin kesurupan makhluk itu apa bukan? Maksudnya daerah rumahnya dia gitu? Iya. Dalam kejadian yang ada di Mita ceritain itu bukan dari sosok itu. Dia itu kayak pendendam. Ya mungkin iri dendam. dengki. Ada salah satu orang yang iri dengki, tapi itu juga dikuatkan di daerah rumahnya dia. Daerah rumahnya dia gitu. Jadi misalnya ada yang nggak suka sama Mita apa keluarganya mungkin ya, terus tapi minta bantuan dari area sekitarnya itu, kayak misalnya ya amitnya setan daerah situlah intinya, rumahnya Mita apa di mana pokoknya gitulah intinya. Berat juga sih. Berat juga. Iya. Terus itu kejadiannya kira-kira kapan tuh Mbak? Waktu SMP, SMA atau SD? Itu 2019
Sebelum apa ya, waktu itu kan aku ikut UKM tuh. Nah, itu mau ada acara makrab, lagi persiapan itu tuh. Berarti akhir tahun 2019 akhir tahun. Wow, akhir tahun berarti belum lama ya. Ini udah 2021, Iya, 3 tahun itu yang lalu. yang paling Serem. menakutkan buat aku. Oh. Karena aku nggak pernah lihat orang kesurupan kan. Sekalinya aku lihat tuh ya kayak gitu menakutkan. Tapi Apa-apa? kalau aku kan katanya ya pernah lihat ya mitanya, berarti pas saat kejadian itu ya ada salah satu pernah lihat, maksudnya di salah satu pojokan itu tuh ada kayak bukan orang gitu, pernah nggak pas saat kejadian itu kaget kamu? Sebelumnya, Iya. lebih ke sebelumnya. Yes, Jadi pernah. sebelumnya nggak mau cerita detail, Iya. tapi aku sebelumnya udah lihat hal aneh gitu loh. Oh ya benar. Terus pas Mbak Mita Jadi lihat, pas lagi di jalan tuh boom. Langsung kenapa? Kayak nampakin gitu. Bukan, terjadilah. Oh. Karena mungkin psikisnya, mentalnya udah Down, drop, jadi dikuasai sama mereka. Oh, terus ngaruh nggak sih yang namanya kesurupan tuh pagi, siang, sore, malam gitu? Ngaruh Banget. banget. Ngaruh. Paling sering malam. Enggak sih, bukan paling sering ya, cuman sebelumnya tuh ya udah ada gangguan kayak tujuannya Siang kesurupan ini tujuannya tujuan makhluk yang- halus yang bersifat iri dengki itu akan menampilkan yang menakutkan kita. membuat Intinya kita tuh, takut nih intinya gitu. berarti otaknya kita dibikin gesrek kayak Kayak nggak waras. udah takut duluan lah intinya Iya, gitu. selalu ditakut-takutin gitu-gitu loh. Padahal aslinya enggak kayak gitu, enggak. tapi orang kesurupan berarti gara-gara mentalnya down sama tadi ya? Iya, karena mungkin ada yang nggak senang, jadi ada yang paling lemah banget. Dia nggak bisa ngandaliin gitu loh. Jadi berakibat ke dia gitu. Dari Mbak Mita sendiri pernah nggak sih ngeliat ini orang kesurupannya bohongan? Yang kalau bohongan pernah kali ya pas lagi Pernah, tuh kan. SMP. Emang, Iya, aku juga pernah lihat. Kayak nggak jelas gitu. Soalnya itu kayak ngindarin dari acara kegiatan gitu loh. Terus dia pura-pura kesurupan. Iya, kayak pura-pura pingsan, terus pura-pura kesurupan. Itu bisa taunya itu dari mana? Dari teman-teman aja. Ada temen. Kan ada PMR tuh. Iya, Terus cerita, iya, lah PMR. ini mah bohongan. Lombo gitu ya. Iya. Terus pengalaman yang paling menakutkan selain yang tadi ada lagi nggak, Mbak? Kalau yang tadi kan karena aku ngelihat orang kesurupan. Kalau yang di tempat lain, di area sekolah. Area sekolah SD, SMP? Apa kuliah nih? Yang seingat aku ya SMA, terus di kampus, sama di kos temen. Nah, kalau yang di SMA dulu, itu SMA kenapa? Kan aku dulu kelas 11. Iya, kelas 11. 2 tahun di kelas itu. Terus di sebelahnya tuh ada tangga. Nah, konon kata teman-teman banyak yang lihat cewek. Iya. Iya. Nah, terus aku lagi keadaan sendiri nungguin teman mau ngerjain kerja kelompok lah. Terus habis itu aku lagi di depan sendiri, lagi laptopan. Nah, terus lihat ke sebelah kiri, set, langsung bener nampakin. Itu teh naon ya. Nah, kalau kayak gitu itu nggak sih mereka kayak kan rambutnya panjang lah pasti ya kan, cewek. Iya. Itu ada berlumuran darah atau tanah gitu? Aku belum pernah lihat yang seburuk itu. Kayaknya kalau yang merupakan jelek gitu, mungkin dari amal perbuatannya dia sendiri apa ya, yang aku tahu. Tapi selama ini aku lihat tuh nggak terlalu parah sih. Berarti muka wujudnya gitu-gitu masih ada? Iya. Masih kelihatan mata, hidung gitu-gitu Iya, masih? kayak
kayak lihat manusia aja, tapi ya Pucet gitu-gitu ya. iya gitu. Hmm. Itu kan SMA, terus kalau pas Iya. di kampus nih, katanya di kampus juga tadi Mbak Minta bilang ada. Di kampus Iya, itu gimana? di basement. Langganan. Mungkin anak-anak Anak-anak kampus tahu ya di basement Mhm. di depan sekrebem aku pernah lihat tuh, tapi nggak wujud, lebih ke sosok hitam sih, hitam Oh. gede. Berarti itu cuma ngejagain doang kali ya di situ, apa gimana? Apa bakalan Nggak gangguin? tahu Nggak juga tahu sih. juga. Mas Duki gimana? Apa? Kalau yang wujudnya hitam doang gitu bakalan gangguin apa emang dia ngejaga basement? Oh, yang sosok yang di basement itu Heeh. itu hanya menampakkan diri, tapi dia nggak ganggu. Maksudnya sebelum ada manusia mungkin ya dia maksudnya apa? Intinya itu manusia jangan nyolekin dia dulu. Aslinya itu orang yang sosok hitam itu baik. Oh, cuma Yang diem aja di basement, situ ya, gitu. yang di basement itu baik. Oh, sama juga. Itu terakhir lihat siapa tuh, Mbak? Oh, Yang di kapan ya? basement. Lupa. Tadi pas parkir motor gitu enggak? Tadi enggak, Nggak ada. kan aku udah lama banget nggak ke kampus nih selama pandemi, sebelum pandemi kayaknya nih. Oh, berarti tahun lalu ya? 2019. Sebelum pandemi. Terus kalau yang di kos temen, tadi katanya di kos temen juga ada. Itu apa tuh yang diliatin? Suara kah? Wujud Kalau kah? di kos teman kan emang di kos itu katanya emang ada yang ganggu kan. Mm-mm. Mungkin penunggu gimana sih ya? Penunggu kos itu? Udah, iya penunggu dari sebelumnya mungkin ya. Oh. Sosok hitam juga gede. Aku Ini- lebih ke sosok hitam sih. Sama kayak yang di basement tadi nggak? Beda. 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 Oh. Kayak emas-emas gitu. Mas Tapi berarti? aku mau Apa? balik tanya ya, yang Iya. tadi posisinya kamu itu lagi main laptop. Hmm? Ya kalau masih ingat aja sih ya. Iya. Itu kamu berarti kan sendiri tuh. Iya. Yang Sore-sore SMA kan, jam 4 yang apa SMA ya? tadi, yang Iya, kelas jam 11. 4. Iya, emang jam 4. Orang-orang lagi ekskul. Itu pas kamu menghadap ke sana itu apa ya? Berarti bahkan kalau aku sebut itu mbak-mbaknya itu tuh Mbak kayak cantik. apa? Enggak cuma diem ya, dia kayak meringis ya. Ya, Iya. Iya kan bener ya. Aduh. Iya. Bener kan meringis. Senyum. Iya, senyum Lebih kan. ke senyum sih. Meringis berarti kelihatan gigi kan? Aku nggak ngeliat giginya, tapi Kayak senyum kayak senyum aja gitu ya, loh. senyum ramah gitu. Iya. Mas Diki tahu. Itu kenapa ya? Enggak. Aku nggak tahu. Berarti bener kan? Iya. Iya, jadi Senyum itu aja. hanya menyapa dia Oh. gitu, hanya Cewek menyapa Mikael Kunti. Oh. mbak itu. Nah kan itu Kunti ya katanya. Iya. Nah, Kunti tuh dia bawa anak nggak sih? Kan Enggak. katanya. Kalau yang ini enggak bawa, Tapi rata-rata bawa kalau Kunti itu. enggak bawa enggak. Dia menampakkan sendiri. Oh. Sendirian lah, enggak bawa Iya. apa-apa. Nggak bawa anaknya gitu. Iya. Ya soalnya kan aku taunya Kunti tuh meninggal gara-gara anaknya tuh meninggal di dalam kandungan. enggak. Oh. Enggak kayak gitu. enggak. Beda. Aduh, cerita masyarakat. Film horor kali ya? Iya, kebanyakan nonton film-film kayak gitu. Nah, tapi masih ingat nggak, maksudnya pas saat kayak gitu itu kamu lihatnya lama apa hanya sebentar tuh, kayak ih apa sih itu, terus tapi kamu masih tetap lihat terus loh. Mungkin Apa? kayak rada terpesona enggak juga ya. Terpesona. Enggak, kayak kepo, ini beneran bukan gitu. Lebih lama dari biasanya sih, kayak Aduh. itu sih apa ya? Terus kayak gini gitu loh. Ya, pas kamu balik badan terus sempat kamu nengok lagi nggak? Iyalah. Terus Kan udah nggak ada. nggak ada, langsung nggak ada. Iya. Hmm. Ih, berani banget. Aku mah kalau jadi Mbak Mita langsung kabur sih. Tapi- Udah ngeliat sekali langsung kabur. Pas kamu nengok nggak ada, tapi kamu merasakan apa ya, kayak berarti sebelah kananmu mungkin kayak ada orang tapi kayak nggak ada orang gitu. Pas kamu nengok kayak gini, Oh, merasakan. Ngerasa aja. Iya. Kayak ada orang. Aku mikirnya tuh ada temen yang ada di kelas Ya, sebelah. Aku mikirnya kayak gitu. tapi kenyataannya nggak ada. Apa ada? Yang aku rasain
Nggak ada ya? enggak Nggak ada orang ya? lebih ke ini aja sih, tau jasnya ini. Oh iya ya benar. Kenapa dari Soalnya aku langsung lupain gitu loh, nggak mau inget-inget terlalu Ya. lama. Ya bagus lah. Berarti emang baik. mindset-nya apa Ngemang yang tadi bukan itu baik? mindset sih, jadi dia itu kayak nggak mau apa ya, kalau udah satu ya udah dia kayak gimana ya, kayak cuek lah intinya, nggak mau sampai dalam banget gitu loh. Aslinya yang tadi aku omongin itu pas posisinya Mita ini lihat ke sini agak lama, terus dia kayak berpaling, terus lihat lagi hilang, itu dia itu pindah ke belakangnya belakangnya Mita di situ. Tapi Mita itu apa ya, kayak ya mungkin Selalu fokus sama Iya, apa yang ada di iya. kerjaan di depannya gitu iya, kan. jadi kembali ke alamnya Mita sendiri lah, bahkan dunianya gitu kan. Nggak terlalu terjerumus sama alamnya dia gitu Iya, loh. jadi Kalau aku selalu gitu, iya, soalnya aku tuh makanya- takut. Berarti bisa aja kalau misalnya Mbak Mita tuh lagi down gitu, bisa aja ya kayak bukan, dan kalau misalnya kerasukan. mungkin kalau misalnya Mitanya semakin kepo, dia bisa merasakan apa yang di belakangnya Mita. Jadi posisinya itu pindah, dia tuh pindah gitu. Serem Jadi, juga ya. aku tuh Aku kayak takut. kayaknya nggak mungkin lama loh Mita lihat ke kirinya ya, apa ke mananya gitulah, inti posisinya itulah yang dia lihat kayak gitu. Serem juga. Aku langsung fokus ke apa Laptop tugasnya tugas. sih. Untung ada laptop, kalau nggak ada. Makanya dari itu. Terus nih Mbak, itu kan dulu banget. Nah, sekarang tuh masih nggak sih sekuat yang dulu ngelihatnya? Oh, kalau ngelihat kayaknya lebih sama aja apa ya. Sama Cuman kalau sekarang lebih jarang ngelihat. Karena tadi ya doanya udah gitu-gitu. Iya, tambah intinya kayak perkuat iman lah intinya. Banyakin apa sholatnya sholat wajib, sholat sunnah, terus ibadahnya pokoknya dikuatin. ibadahnya diperkuat, lebih ke healing apa ya. Oh iya. Iya, Lebih percaya apa Tuhan. iya, ya Allah, aku tuh pengen jadi orang pemberani. Aku nggak mau takut selama ini juga. Aku tuh udah dewasa. Nanti kalau anakku tahu aku penakut, ntar siapa yang jagain Iya, anakku nanti gitu. Keren. Soalnya aku tuh berdua sama mamaku terus di rumah dari dulu. Oh, soalnya nggak ada punya adik lagi gitu, enggak ya? Enggak punya kakak, cuman kan waktu kuliah berarti pindah ke Bandung. Terus papaku juga bolak-balik ke Jogja. Oh. Jadi di rumah tuh berdua doang. Nah, ngomongin kakak, kan tadi katanya Mbak Mita tuh keturunan. Nah, Iya. si kakak ini kena keturunan itu juga nggak? Pernah lihat apa enggak? Oh, iya. Pernah ngerasain. Cuman kalau dia tuh enggak dibikin. Nggak digubris gitu ya? Iya, soalnya kan cowok mungkin lebih pemberani apa ya? Mindset mungkin ya. Aku tuh Di antara harus berani, pemberani aku tuh sama harus pura-pura berani. pemberani. Aku juga tadinya tuh penakut banget. Cuman dalam hati harus dikuatin, harus berani. Gue belas takut sama yang gitu-gituan. Gitu. Terus terakhir ngeliat kayak gitu kapan tuh Mbak? Di minggu-minggu ini gitu ada? Minggu. Iya, ada. minggu ini kemarin pas kita ngobrol. Iya, astagfirullahaladzim. Aduh, lagi. Minggu ini berarti di sini Iya. dong. Iya, pas lagi ketemu itu loh. Nah, itu dia ngapain? Ngeliatin kita lagi ngobrol Kan apa kita gimana? lagi ngobrol tuh. Terus aku di sebelahku Hanun. Terus berarti kamu ya sebelah sana yang pojok. Iya. Lebih ke Dia dekat siapa duduknya? kamu. Ayolah, cuy. Oh, enggak apa-apa. Tapi kayak cuman nampakin doang sih. Namakin doang. Terus Iya. dia nggak Kayak- megang apa-apa aku kan? Enggak, cuman apa? Nampakin kalau ada dia gitu di ruangan ini. Karena aku kan baru lebih lama apa ya di ruangan ini. Terus juga waktu itu sore kan keadaannya sore terus menjelang maghrib gitu. Jadi kayak mungkin pengen kenalan, kayak aku tuh ada di sini loh kayak gitu. Aku mungkin ya. Itu terakhir ya. Iya, terakhir. Nah, itu cewek, cowok, atau anak Cewek. kecil? Cewek juga. Iya. Anak kecil apa udah gede? Mbak. Mbak. Iya, Mbak. iya. Aku lebih ke Mbak sih. Lebih seringnya nggak tahu kenapa. Oh, kalau Mas Nugi juga ngeliat itu mbak yang di Yang- sebelahku. Kok kamu iya. nggak ngomong?
Lah soalnya kamu kan waktu itu lagi keadaannya nggak enak juga kan. Iya, aku nggak bohong. Pantesan waktu itu aku duduk di situ, ini aku panas, aku nggak bohong. Aku kan diem aja ya. Makanya kan aku bilang, Ref jangan diem Jangan aja. takut, iya kamu bilang gitu Mbak Mita. Iya, jangan kayak gitu. Fokus sama yang lain gitu loh. Pikirannya jangan kosong. Padahal yang diomongin itu ada di situ. Aduh. Pas kemarin. jadi sebelumnya itu ya kita dari tim kan ada rundingan gitu. Kayak gitu. Jadi gitu. Oh, apa yang kemarin diobrolin itu dia Iya jangan-jangan cuy. Ya yang dirasakan apa? lebih ke Mbak, tapi aku nggak ngerti maksud yang diceritain Mas Nugi sama Hanun kemarin. Siapa? Yang Apa yang ditang- itu juga? Iya, Oh, muncul ya. Wah. soalnya tuh Keren kalau kita cerita horor, kadang mereka liatin Iya, kita liatin. juga loh. Ya. Nah ini kan kita lagi cerita horor, ini lagi ngeliatin apa nggak cewek yang kemarin? Gak ada, Aku nggak lihat sih. gak ada. Belum. Sana gitu mungkin. Gak ada, aman di situ jadi Makanya aman. kemarin tuh aku kan rada diem juga dalam hati sambil istighfar ya, sambil sholawatan lah intinya. Lama nggak sih di supaya- belakang aku? Supaya apa? Supaya. Lewat-lewat sih. Oh lewat-lewat. Kaget, Kadang kamu pasti kaget ya? Pas kemarin. Kadang di belakang Mas Nugi, Iya. kadang di belakang Revita kayak set gitu loh. Lebih apa sih itu? Kemarin ya, kaget ya. Enggak terlalu kaget sih, Cuma cuman kaget. kan aku diem loh, Iya. sukanya diem, lebih ke diem aja Iya sih sih kalau Mbak tahu. Mita diem, tapi diemnya tuh kayak nudukin gini loh Kak. Gitu, ngeliatin aku mulu, nih orang kenapa kemarin pas di situ. Kemarin. Gimana? Aman ya, aman terus. Ya, apalagi sih ya. Berarti terakhir kemarin ya. Iya, lebih ke kemarin sih. Yang di rumah itu yang peri-peri kecil udah nggak diliatin lagi. Itu waktu kecil pas aku lihat. Kalau pas gede aku nggak lihat lagi. Oh, nggak lihat lagi. Iya. Nah itu kira-kira perkecilan meninggalkan Mbak Mita apa gimana? Apa enggak? Emang Masih. dibilang masih yang udah enggak ada perinya itu. Oh, peri-peri kecil ya ampun. Terus aku ya tadi yang aku mau tanya yang di apa kosan temen itu ya. Yang sosok gede berarti ya bener. Gede, hitam, tinggi. Di lantai 2. Kan lantai 2 kos-kosannya temen. Iya, kan lantai 3 tuh, tapi di lantai 2-nya. Oh, diam. Di sebelah utaranya aku berarti. Oh, udaranya ya. Posisinya aku di sini tapi di Itu agak lama enggak? kan aku sambil teleponan tuh. Iya. Jadi lebih ke lagi telepon ke arah sana, Iya. terus ada munculin aku, itu apa sih ya? Terus aku melengos gitu loh, Oh, aku iya. selalu melengos. Heeh. Jadi nggak mau tak liatin lama-lama gitu loh. Iya, kan. Karena aku takut. Kenapa emang dia kenapa? Ya emang tadi ya balik lagi yang tadi. Maksudnya emang ini anaknya tuh apa ya? Kalau dilihat sekali udah habis Ya itu. udah gitu. Iya, kalau udah tahu ya nggak mau lihat lagi gitu. Iya. Padahal seru loh kayaknya. Tapi kalau aku nggak mau Seru takut. Jangan, aku nggak mau. Kayak seru aja loh, kan biasanya yang kayak gitu-gitu dibikin apa sih? Biasanya masuk TV gitu-gitu Iya. loh, diceritain di itu di sosial media terlalu. Tapi Mbak Mita mencoba buat ngubur aja gitu ya. Iya, soalnya kan aku udah tahu, aku tuh penakut loh. Jadi aku nggak boleh tahu secara lebih dalam tentang hal-hal kayak gitu loh. Cukup tahu buat diri aku aja. Kalau misalnya ngeliat itu malamnya kebawa mimpi gitu nggak Mbak? Enggak sih, kadang-kadang makanya baca doa aja, baca doa. Terus kalau aku tuh sekarang lebih sering sekarang apa ya, karena 2019 itu yang terlalu menyeramkan. Terus aku kayak pernah dengar sesuatu gitu, jadi aku selalu headsetan laguan, terus ntar kan ada murotal, Iya murotal. jadi tidur sambil denger lagu gitu. Tapi sebenarnya masih bisa dengar hal-hal yang kayak gitu. Iya kalau lagi dengar, tapi aku selalu melengos gitu intinya. Terus yang kalau di dalam mimpi itu pernah nggak ada yang serem banget mimpinya? Pernah waktu kecil SMP apa SD ya, aku lihat aku tuh di dalam mimpi di dalam rumah Rumah lagi. dikerumunin sama makhluk halus, serem banget deh. Terus aku kayak mungkin direp-repin apa ya namanya, Jadi nggak bisa napas gitu.
Iya, nggak bisa Itu posisi napas. tidur. Posisi tidur. Iya, posisi tidur. Terus di dalam mimpinya tuh di ruang tamu, terus kayak dikerumunin gitu loh. Mungkin kayak mau nyerang aku apa mau kayak nakut-nakutin doang, nggak tahu. Terus aku pengen cepet melek gitu loh. Tapi nggak bisa-bisa gitu pas melek. Iya, terus terus langsung megang mamaku loh. Set, gitu. Oh, untung sebelahnya ada mamanya, alhamdulillah. Iya, karena aku tidurnya selalu berdua. Itu keadaan berdua. Sampai sekarang masih tidur berdua? Sekarang aku tidur sendiri itu pas ini sih. Oh, pokoknya aku tidur sendiri kalau papaku ke Jogja aja udah. Iya, bagus, Sebenarnya cari aku aman. nggak berani kalau sendiri, tidur sendiri. Nah, Mas Teguh, Kenapa? Ya, ada itu. apa? Ada apa? Enggak Nggak ada. itu kaitannya Yang- mimpi sama peri mimpi. kecil ada nggak? Yang balik lagi ya kalau mimpi itu ya bisa kejadian dan mungkin karena apa ya kayak apa sih mindset ya mungkin ya kayak mindset Iya. tapi yang diceritain sama Mita itu emang aslinya itu di sebelah pas posisi tidurnya itu di sebelah kirinya Mita. Astagfirullahaladzim. Di sebelah kirinya Mita. Sebelah kirinya ibunya kan, padahal kiri ibu. Oh, kanan ibu. Kiri ibu. Kiri ibu berarti sebelah ibunya. Iya pokoknya Di ya antara ya di antara itu kayak nyelip gitulah. Oh, itu mengganggu karena aku Itu nggak enggak. berdoa apa gimana? Itu aku juga nggak tahu ya. Jadi itu menahan ya kayak rep-repan tapi itu bukan direp-repi sih. Itu emang Dikasih tahu. iya dikasih tahu hey aku di sini. Oh. Ya gitu dok. Aduh. Tapi ini udah takut duluan kayak mungkin udah takut duluan gitu. Soalnya banyak banget di dalam mimpi itu. Kayak Iya kan? dikerumun gitu katanya. Iya. Memang Oh, cuma saya hai doang. saya hai dok. Tapi aku mau tanya gimana ya? Nggak apa-apa. Pernah ada ya apa ya di mungkin sekitar rumah ya nggak tahu lagi apa kamu pernah merasakan ada sosok perempuan apa ya tinggi nggak Nah, belum pernah ya pernah. Nggak tahu. Ngerasain Kalau gitu? Kalau tinggi nggak tahu. nggak lihat ada sosok perempuan lah di Cewek ada. Ada ya? Iya. ada ya Sering kok. sering ya Iya. Kenapa aku lihatnya tuh lebih ke cewek apa ya? Nah, iya, nih aku mau nanya. Lebih Kan sering cewek sih. misalnya Mbak Mita tuh kan indigo perempuan gendernya. Itu ngaruh nggak sama yang kayak gitu, Mas? kalau gender itu enggak Kan dia perempuan, jadi makanya Nggak ngeliatnya ngaruh, perempuan. nggak ngaruh. Oh, nggak ngaruh. Jadi Cuma- cewek cowok bisa dilihat gitu. Iya. Iya. Cuma enggak maksudnya aku mau tanya aja sih maksudnya di daerah sekitar ya mau sekitar rumah apa dari mana ya kamu pernah kejadian apa ya kayak lihat ya itu perempuan tapi manis banget Pernah Mungkin nggak? kamu ngelihatnya bukan makhluk kali Mbak, Iya. itu orang, berwujud orang kali. Iya, Tapi kamu mungkin. nggak ngeh kalau itu Nah. tuh makhluk Mungkin sebenarnya. aku lupa apa ya. Terus Pernah coba deh dispesifikin lagi kali. Mungkin ini. Aku nggak Pas. sadar kalau itu. nggak sadar ya Lebih ke bayangan sih kalau aku seringnya. di daerah mana Dimanapun lebih ke bayangan. oh mainnya bayangan ya Rumah ataupun di luar. Suara gitu enggak Mbak kalau suara? Jarang mah. Tapi Jarang. aku tuh nggak mau makanya aku tidur Pakai selalu earphone headset. tadi ya? Earphone. Kenapa Mas emang sama cewek kecil itu? Cewek yang cantik. ya nggak tahu gimana ya ya kalau aku pas tadi maksudnya agak sedikit lihat sosok perempuan itu agak jauh sih mungkin daerah rumah apa ya kan aku juga nggak tahu rumahnya dia Iya. mungkin daerah rumah apa di mana itu sosok itu tuh sering muncul agak jauh sih jauh banget jauh Tapi banget sering. sering jadi itu muncul di saat misalnya Mita Pergi gitu pulang. ya Lagi down. pokoknya lagi di sekitar situlah Oh, dia muncul gitu. ya tapi Mita kayak mungkin cuek ya Iya. kalau mungkin Diladenin. diladenin dia bisa muncul maksudnya muncul secara utuh lah gitu Tapi cantik, dia cantik. cantik Coba kali Mbak. Nggak mau. Nggak mau. kalau ini kalau ya maksudnya nggak tahu di mana sih ya juga pokoknya kayak gitulah tadi kayak pernah muncul
saat nggak tahu mitanya itu lagi di situ, pokoknya area situ lah. Nah itu kenapa dia sering Aku ngomong Cuma pernah lagi cuma makan. say halo. Say hi doang. Makan. Lagi makan tuh, Iya. terus ngeliat ke kiri. Iya. Nah itu Di tempat rumah makan, di rumah sih. di rumah. Lihat ke kiri. Itu di Iya. ruang tamu lagi. Bukan, Oh bukan. Meja makan. musola ya. Oh, Iya. musola. Ya, Nah itu mungkin tuh. apa di situ ya, aku juga Tapi sekali sih aku lihat. Sekali ya? Iya. Nah masalah musola, yang namanya makhluk halus tuh bisa ngaruh nggak sih sama tempat ibadah, sama enggak sama kuburan gitu-gitu, ngaruh nggak sih? nggak terlalu Apa sih. dia milih-milih tempat? Biasanya Tergantung, kalau ya, ya tergantung juga. tergantung dia. Tergantung. Ya kayak yang tadi Mita ngomong pas ya kemarin tuh lagi main gitu. Tiba-tiba kan ada di sebelahmu dan Mita ngomong gitu. Jadi kan nggak ngaruh apa-apa. Padahal itu di ruangan yang kemarin kita main itu kan sering sholat lah. Iya, gitu. terus rame. Nah itu Rame. ngaruh Iya, ngaruh kan? juga nggak sih kayak keramaian sama sepi gitu si makhluk Oh. halusnya itu? Kalau keramaian ya pasti ada kalau Pasti keramaian, ada. walaupun ramai. Yang penting jangan sepi sih. Ya. Lah, sepi berarti bioskop dong. Oh, iya. Bioskop kan sepi tuh orang-orang pada diem Ya aja mungkin dah. bioskop ada sih. Eh, Ada. Iya sih pernah ngeliat juga yang kemarin nonton film yang serem-serem itu Oke. tiba-tiba kesurupan gitu. Siapa? Itu orang adalah pokoknya. Oh, Ya, makanya keren. tadi nanya lagi. Oh. Ngaruh nggak ke sepi sama sunyi ya? Sepi Dia kan sama suka rame. kayak tempat lembab, kotor, Oh ya Paling udah seneng kayak gitu. bioskop. Mm-mm. Kemungkinan gitu. dingin juga, tempat dingin juga. Ih, terus ada lagi nggak mas yang itu peri-peri kecilnya udah nggak ngaruh? Kalau peri kecilnya sih udah nggak ngaruh banget ya gitu. Kirain aku perempuan yang tadi cantik itu. Jadi ada kru, sorry ada kru yang nggak apa-apa. Biasa. Pro. Kirain apaan lagi Parno nih, woi. Iya, aku lagi sok-sokan Pro berani. jahil. Kirain aku yang tadi perempuan cantik itu dia yang ngirim sesuatu ke keluarganya Mbak Mita. Ada kaitannya nggak? Dibilang ada kaitannya sih Ada. Oh, Ke aku juga ada, Hmm. tapi bukan cewek. Itu apa? Iya, siapa itu siapa? Poci. Mochi. Ceritanya tuh ada, aku punya teman. Hmm. Nggak mau waktu kapan ya. Intinya dia sirik banget sama aku. Terus dilalah orang tuanya tuh bisaan loh. Bisaan. Oh, iya dong. Terus. Jadi tuh kayak kan orang tua pengen melakukan yang terbaik buat anaknya tuh. Jadi ya mungkin orang tuanya tuh pengen nyoba-nyoba ke keluarga. Terus dilalah Kamu aku yang lagi benci. dilindungin sama papaku juga kan. Jadi ke handle gitu. Terus juga aku lebih ke cuek sih. Sama mungkin waktu itu jadi bawaannya kayak pengen kayak males gitu. Kalau kayak gitu yang sifatnya dendam, iri, dengki kan pengen kita itu ngebales kan seringnya. misalnya kayak kalau bisnis pengen ngejatuhin bisnisnya, terus pengen bikin kita down. Dia pakai cara-cara kayak gitu. Iya, terus kayak ya intinya persaingan. Tapi aku tuh merasa aku nggak punya salah apa-apa. Aku cuman do the best buat sekolah. Tapi mungkin ya orang sirik gimana sih ya? Ya kenapa sih? Ya aku juga nggak tahu namanya manusia kan. Iya. Sifat-sifat Iya yang- maksudnya kan ya jangan kayak gitulah kalau misalnya mereka mau buktiin ya mau nggak mau bersaing sehat kan bisa sama-sama pinter gitu. Harusnya. Kenapa harus ngirimin kayak gitu-gitu loh? Ih aku juga nggak suka sih, parah, aku nggak pro sama anak itu. Fix anak itu nanti nggak punya temennya, nggak tahu sih. Apalagi sekarang temennya banyak berkat itunya juga. Makanya dia punya muka dua. Aku bilang. Terus Ya udah nggak ada apa, paling aku cuma ya berarti kan benar yang kejadian terakhir yang kita main lah intinya kemarin. Intinya tuh lebih ke apa ya? Intinya kita kalau misal makan nih, jangan, kalau bisa banget jangan disisain. oh itu ngaruh. Yang ngaruh. Makan. Karena Kalau misalnya makan disisain nih, terus aku buang ke tong sampah. mendingan ngucapin kayak bismillah aja apa ya. Ya Allah, aku maafin aku nggak habis, aku udah kenyang gitu loh. Dalam diri ya, dalam hati. Terus kayak apa ya?
mindset gitu. mindset kita harus berani. Jadi mereka tuh nggak bakal ganggu kita karena kita udah punya perasaan yang berani gitu loh. Terus pikirannya kalau bisa, kalau lagi takut tuh kayak aku healingnya tuh lebih ke perkuat ibadah sama Murotal lebih dengerin gitu-gitu. iya sering dengerin murotal, terus sering wiridan aja gitu. Insya Allah tenang, lebih tenang dari sebelumnya. Kalau misalnya nanti Mbak Mita ngeliat sesuatu lagi, bakalan itu nggak? Apa? Kayak cerita lagi gitu ke orang lain. Kalau aku sekarang tuh karena kan aku takut tuh, penakut. Jadi aku nggak mau ceritain hal-hal apa yang aku lihat. Kayak kemarin yang di sini, aku tahu, cuman aku nggak bakal cerita. Tapi karena ditanyain kan ini, Ya kan biasanya ada anak-anak yang indigo langsung kayak, belakang kamu ada ini gitu. Nah kalau Mbak Mita enggak kalau tipenya. kayak gitu tuh secara nggak langsung kita bikin mental orang tersebut down. Misal kamu penakut nih, aku bilang Ref itu ada di belakangmu, ntar kamu malah ngedown, malah ngerasa ketakutan, tambah ketakutan gitu loh. Tapi yang kemarin nggak ngikutin aku kan, cuma di situ doang. Kayaknya sih enggak sih. Udah dijawab kan? Gitu. Udah dijawab. Kayaknya kok ada kayaknya, ntar dulu kok ada kayaknya. Berarti enggak kan, panas nih. Bener apa? Enggak kan? Enggak. Jadi tempat main kemarin itu emang aslinya emang ada sih. Ada Dia berarti emang penghuni sih. tempat mainnya kemarin. Jadi aku kaget tuh. Kaget. Ya kaget aja sih. Pesan-pesannya Mbak Mita nih buat teman-teman gitu, kalau misalnya ngerasain yang sekarang Mbak Mita rasain, indigo juga gitu, teman-teman indigo lainnya gitu. Mungkin kalau teman-teman yang punya dikasih kemampuan yang luar biasa dari Tuhan, disyukurin aja, legowo aja. Tapi kalau misalkan kita takut, kita harus mungkin diperkencang lagi ibadahnya. Banyakin ya dengerin murotal, rumahnya dimurotalin. Terus kitanya juga ngaji ya? Kitanya ngaji, terus wirid kayak gitu. Terus tanamkan dalam diri kalau aku tuh berani, jadi mereka tuh nggak bakalan ganggu kita. Terus kalau misalkan kita lagi keadaan ketakutan nih, misalnya kita lihat sesuatu, kita selalu, kalau aku baca ini kayak sholawatan, istighfar gitu loh. Intinya pikiran kita nggak boleh kosong. Intinya kita kan manusia derajatnya lebih kuat dari mereka, jadi kita harus lebih mengendalikan diri kita sendiri gitu loh. Harus berani. Ya berani emang harus berani. Berani. Oke Mbak Mita, makasih ya cerita-ceritanya di area mistis ini. Semoga ceritanya Mbak Mita tadi menginspirasi untuk teman-teman nih, selalu baca doa gitu-gitu, mindsetnya juga. Mindset. Jangan lupa buat teman-teman yang punya pengalaman mistis, horor atau misterius, langsung aja bisa dibagiin di area mistis. Dan follow IG kita di @ampustudio dan subscribe channel ini. Ya, YouTube-nya Ampu Studio juga. Karena kita bakalan bagiin cerita-cerita horor lainnya. Dan satu lagi, jangan lupa follow Revitani. Dan saya Nugi_SR. Dan saya Caidewi_P. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Area mistis, rasakanlah mereka ada di sekitarmu. Area mistis, rasakanlah mereka ada di sekitarmu.